Tetapi tidak berlebihan kalau saya katakan krisis yang kita alami sekarang bersifat krisis eksistensial dan multidimensional. Artinya eksistensi kita, keberadaan kita sebagai bangsa memang bisa teruji sangat berat, sehingga ini harus kita pahami bersama-sama secara benar-benar. Jadi kata-kata krisis eksistensial itu bukan berlebihan. Nah, sementara itu sejauh yang saya baca dan saya ikuti, tidak ada dokumen seobjektif dan sejujur dokumen yang ditulis oleh sebagian sesepuh bangsa yang berisi kritik dan koreksi konstruktif terhadap perkembangan nasional di zaman Jokowi. Dokumen itu berjudul Partnership for Governance Reform yang diterbitkan pada Desember 2001, jadi 2 tahun yang lalu. Nah, ada 8 tokoh bangsa, yaitu Profesor Dr. Sunarjati Hartono, ini sudah almarhumah, dan Profesor Dr. Satrio B. Yudono, lantas Dr. Nono Anwar Makarim, kemudian Mr. Pri Notowidikto, ini Mr. Indirechten ya. Kemudian Mr. Heru Prasetyo, ini Mr. Indirechten juga ya. Kemudian Profesor Dr. Emil Salim dan Profesor Dr. Yuwono Sudarsono, dan yang ke-8 adalah Mr. Franz Winata. Nah, dokumen sangat penting, berbobot dan cukup komprehensif ini sebanyak 114 halaman, dan saya angkat saripatinya dalam kesempatan ini. Jadi Anda bisa mendownload dari Google ya, 144 halaman yang sangat komprehensif ya, dan juga sangat atraktif, kemudian membawa kita kepada pemikiran yang luas, bukan sekedar beberapa kalimat tapi sangat luas sekali tinjauannya itu. Nah, sebagian tokoh bangsa yang saya katakan tadi itu bekerja sama dengan the World Bank, kemudian UNDP, United Nations Development Program, dan ADB, the Asian Development Bank. Karena itu dokumen ini aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris supaya dapat diketahui oleh masyarakat internasional. Nah, dalam analisa dokumen ini, yang pertama, korupsi di Indonesia sudah bersifat state capture, sudah dicengkeram dan diproteksi oleh negara sehingga sangat sulit membongkar dan mengalahkannya. Jadi istilahnya itu, the corruption has been entrenched, jadi sudah dipagari sungguh-sungguh, sehingga kekuatan yang akan membongkar korupsi itu memang seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah. Ketika sampai di pengadilan, kasus-kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Tidak ada shaming culture, budaya yang mempermalukan para koruptor, sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara dan juga melukai rasa keadilan rakyat dianggap endemi biasa-biasa saja. Kolusi antara pejabat-pejabat tinggi dan pelaku bisnis besar telah mendistorsi ekonomi, sehingga ekonomi swasta, para pelaku bisnis besar diunggulkan di atas ekonomi rakyat, sehingga nafsu rakyat, tentu rakyat banyak, otomatis terlantarkan. Nah, dokumen penting ini mengusulkan reformasi ASN, reformasi hukum, reformasi sektor perbankan, reformasi sektor politik, reformasi pemerintahan, reformasi perpajakan, reformasi regional, dan seterusnya. Memang ini sesuatu yang cukup ambisius juga kalau dilihat dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari. Nah, saya ingin menggarisbawahi wanti-wanti dokumen ini bahwa karena sudah bersifat state capture, pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit. Nah, dalam dokumen penting ini dilukiskan sebuah tabel berjudul Anti-Corruption Building Blocks. Jadi blocks yang ditumpuk-tumpuk
Nah, yang paling atas itu namanya Control and Enforcement Block. Jadi bagaimana mengkontrol dan melakukan enforcement, ya, pelaksanaan hukum undang-undang anti korupsi itu, ya. Tapi justru disinilah letak paling lemah, karena semakin tinggi jabatan seseorang justru semakin lembek irodah atau kemauan politiknya untuk memberantas korupsi. Ini memang nasib negara kita. Nah, kalau yang di pucuk piramid mengajarkan KKN, maka yang di bawah bisa dimengerti kalau ikut ber-KKN RIA. Jadi indeks korupsi tahun 2022 lalu sudah anjlok dari angka 38 ke 34. Indonesia termasuk rombongan negara-negara bobrok dan terkorup di dunia. Dan sesungguhnya masa depan Jokowi sungguh suram. Ada pepatah asing yang mengatakan, the chickens are coming to the roost. Jadi ayam itu ya kembalinya ke tempat bertengger. Ya. Tapi menurut Malcolm X, seluruh perbuatan, tindakan dan aksi-aksi yang buruk yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan menghukum si pelaku kejahatan itu. Jadi ini hati-hati Pak Jokowi ya, Anda tidak bakal bisa lari dari pengadilan rakyat dan pengadilan sejarah. Jadi kalau saya berusul, manfaatkan 15 bulan sisa kekuasaan Anda untuk berbuat adil pada rakyat Indonesia. Tinggalkan pengkhidmatan Anda pada oligarki politik dan oligarki bisnis ekonomi. Jadi ini tergantung pada Anda ya Pak Jokowi. Ya. Dan akhiri berlagak seolah rezim Anda anti korupsi. Karena saya yakin sudah jadi rahasia umum, Anda dan para kamerat Anda lebih banyak melayani kepentingan oligarki Dajjal daripada memperhatikan rakyat Indonesia sendiri. Jadi dengan kata lain, skala korupsi di zaman Anda memang justru menjulang tinggi. Jadi sooner or later itu akan terbuka. Jadi pandai-pandai menyelamatkan diri Pak Jokowi. Dan Anda punya waktu tinggal 15,5 bulan kira-kira. Ya. Saya kira begitu dulu sementara ini.